Tidak ada dalam sejarahnya, karena tidak ada dalam catatan sejarah kita Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah. Apa kabarnya seluruhnya? Sehat walafiat, mudah rezeki, dan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tetap saya ingin mengangkat isu penting, isu panas ya, terkait dengan Banser. Wah, kita tahu kan Banser itu. Tentunya kalau sudah disebut Banser, yaitu kita akan teringat dengan sosok-sosok yang sangar, sosok-sosok yang sadis dan sebagainya ya. Padahal intinya Banser ini adalah kelompok pengaman, kelompok pelindung ya. Tetapi dalam kenyataannya yang kita perhatikan selalu berkemelut. Tidak tanggung kemelut yang dimunculkan oleh Banser, entah atas komando siapa. Yang jelas Banser menjadi tidak baik di pandangan masyarakat tertentu, karena dipandang yaitu tadi tidak toleran dan sebagainya, seperti membubarkan pengajian. Nah, kebetulan ada pernyataan dari Syekh Yakut, Menteri Agama kita yang satu itu. Apa mungkin itu sebelum jadi Menteri Agama? Yang jelas membutuhkan kritik kita. Apakah sikap Banser itu memang berangkat dari nasionalisme? Apakah sikap Banser itu memang berangkat dari kepedulian, kesatuan dan persatuan? Apakah Banser itu memang bentuk dari atau manifestasi dari rasa solidaritas untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Ini yang akan kita angkat. Sepintas kalau menelaah dari ucapannya Bapak Yakut, ya, kita akan berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu memang benar. Secara emosional, kebanseran, sesuatu yang seolah-olah itu bersikap benar. Meskipun secara nilai pluralis, tidak pluralis gitu. Artinya kalau orang ini berbicara pluralis, berbicara tolerans, itu keluar dari pluralis dan bisa masuk dalam kategori intoleran. Ya.
karena sikap yang ditunjukkan tak sesuai dengan jalan yang seharusnya ditempuh oleh Banser itu, yaitu menebar kebaikan, menebar senyum, bukan menebar derita itu. Nah, jika mencermati perkataan Bapak Yakut yang dulunya selaku ketua Banser juga ya, tentu kita akan dibawa berpikir bahwa ucapan beliau itu tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apalagi dikatakan bahwa Banser itu tidak pernah membubarkan pengajian gitu. Jadi menurutnya Banser itu tidak pernah membubarkan pengajian. Bahkan Banser itu selalu menampakkan sikap nasionalisme yang sangat tinggi. Banser itu lebih menunjukkan rasa persaudaraan. Itu yang dikatakan oleh Bapak Yakut. Namun kalau melihat fakta di lapangan, kenyataan di lapangan tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Yakut. Istilahnya kata orang Padang, jauh panggang dari api gitu. Jadi memanggang sesuatu jauh dari apinya, sehingga apa yang dipanggang itu nggak masak-masak. Peribahasanya seperti itu. Artinya tak kena sama sekali. Apa yang diucapkan oleh Pak Yakut itu tak sesuai kenyataan, tak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu yang menjadi pikiran kita. Kalau memang yang dipakai parameternya itu adalah demi persatuan dan kesatuan, ya tidak mengacak-ngacak dan tidak bermudah-mudah menilai kelompok itu, artinya tak sejalan dengan pemahaman agamanya Pak Yakut. Ya. Tidak seperti itu caranya. Muhammadiyah punya kokam, ya, Muhammadiyah itu punya kokam. Tapi sampai detik ini Muhammadiyah itu tidak pernah bersikap provokatif, apalagi mendukung massa yang berusaha membubarkan pengajian. Tidak pernah dilakukan oleh kokam itu di Muhammadiyah. Apakah orang-orang Muhammadiyah tidak mengenal nasionalisme? Kenal. Sangat paham dengan nasionalisme. Bahkan banyak keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam pergerakan kemerdekaan. Di antaranya Bagus, Bapak Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo misalnya, Pak Kasman, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kalau kita baca di pentas perjuangan. Nah, kalau berbicara perjalanan Muhammadiyah dari awal sampai sekarang ini, kita lihat tidak pernah mengerahkan kokam untuk kepentingan golongan. Ya, kepentingan golongan Muhammadiyah enggak. Yaitu misalnya membubarkan pengajian. Enggak pernah itu dilakukan. Tetapi mengapa kemudian sikap Banser ini, kalau dikatakan tidak membubarkan pengajian, katanya Pak Yakut, kenyataannya di lapangan membubarkan pengajian atas penilaian Pak Yakut sendiri, bahwasanya pengajian yang dibubarkan itu adalah pengajian yang memecah belah persatuan. Lah, Muhammadiyah saja tidak pernah merasa seperti itu. Apakah parameter Islam itu harus pakai NU gitu kan? Itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Apakah parameter di Indonesia ini tentang Islam harus pakai kacamata NU? Itu yang harus dijelaskan. Apakah sudah terjadi klaim bahwa kebenaran itu hanya NU? Ini bahaya sebenarnya gitu. Kalau klaim-klaim seperti ini dilakukan, namanya itu bisa dikatakan regimentasi paham
untuk menguasai sebuah negara, lalu memimpin negara diatur oleh Banser. Ini yang parah ini pada akhirnya. Yang seharusnya tidak terjadi dalam negara Indonesia yang selalu membina persatuan dan kesatuan. Nah, jika tidak indikatif dikatakan pemecah belah, seharusnya tidak perlu melakukan itu. Tidak perlulah melakukan sikap-sikap yang sifatnya arogansi, apalagi mendukung kemungkaran-kemungkaran. Contohlah Kokam itu. Tidak menggunakan kacamata hitam sehingga tidak melihat siapa orang yang di depannya itu. Kalau hanya perbedaan paham misalnya yang dilakukan oleh orang yang dituduh Wahabi, ini bukan baru. Jadi mulai dari ujung-ujungnya sono sampai buntutnya terakhir itu paling belakang sekali yang diangkat memang permusuhan terhadap Wahabi. Kemudian menggunakan parameter kebencian. Lalu bagaimana bisa ketika parameter kebencian dijadikan sebagai ukuran, dijadikan sebagai barometer mencapai kedamaian yang diinginkan? Tentu saja tidak akan pernah sampai kepada perdamaian yang diinginkan. Sama saja dengan mengacak-ngacak persatuan itu sendiri. Jadi jangan berkedok persatuan, kesatuan dan sebagainya. Tidak pernah membubarkan, akui saja iya gitu. Itu jantan namanya. Apa parameternya coba? Parameternya Banser melakukan seperti itu apa coba? Bisa ditunjukkan parameternya apa? Sekarang soalnya ada Kokam. Apakah orang-orang Kokam itu sudah terlalu bodoh? Apakah orang-orang Kokam itu sudah tidak punya filter? Hanya Banser saja yang punya filter. Apakah orang-orang Kokam tidak kenal nasionalisme? Yang benar sajalah Pak Yakut gitu. Jadi kalau perbedaan sampai kiamat menurut Al-Quran itu akan ada perbedaan. Biarkan saja terus mengalir perbedaan itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Janganlah perbedaan dianggap permusuhan. Justru yang menganggap permusuhan itu kelompok kalian. Bahwa berbeda harus bermusuhan dengan kalian. Ini yang salah. Cobalah orang-orangnya kalian semua yang ngamuk-ngamuk itu. Tokoh-tokoh kalian semua yang ngamuk-ngamuk. Tidak ada tokoh-tokoh dari luar ormas kalian yang ngamuk-ngamuk. Yang mengkritisi dengan kasar, mengkritisi dengan tegas, dengan keras. Itu siapa semua? Coba lihat. Ada nggak dari Muhammadiyah? Ada nggak dari Persis? Ada nggak dari Al-Irsyad? Nah, coba berpikir bijaklah sebagai seorang muslim. Berbicara pluralis itu harus terhindar dari sifat-sifat asobiyah, fanatik kelompok. Kalau masih fanatik kelompok, jangan berbicara pluralisme. Itu sama dengan bohong, dusta semata-mata. Karena pada akhirnya pemahaman yang bersifat kelompok tadi, fanatik membuta terhadap kelompoknya, tak akan pernah melahirkan sifat-sifat toleran, tapi yang akan muncul intoleran. Itu fakta itu. Setiap orang membenci golongan lain pasti tidak suka dengan golongan yang lain itu. Karena memang parameternya bukan agama lagi, yaitu fanatik buta. Nah, itu. Jadi ini yang harus diselesaikan oleh Pak Yakut ini. Barangkali ini saja dari saya ya. Harapan saya mudah-mudahan Indonesia tetap damai, Indonesia tetap merdeka, dan Indonesia tetap tenang, membangun persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi asas tak bersalah, dan juga menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
dan berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.